Terwujudnya Cikeas Udik sebagai desa yang mandiri dan termaju di Kabupaten Bogor untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera adalah visi yang ingin segera diwujudkan oleh Kepala Desa Cikeas Udik H. Muhammad Haris beserta jajaran dan 16.006 jiwa masyarakat yang ada di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Iya, Desa Cikeas Udik adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah mencapai 651.688 hektar yang terdiri dari 6 kepala dusun, 25 wilayah rukun warga, dan 84 rukun tetangganya. Desa Cikeas Udik berbatasan langsung dengan 2 kabupaten kota sekaligus sebagai penyangga ibu kota negara dengan batas wilayah sebelah utara Desa Nagrak, sebelah timur Desa Wanaherang, sebelah selatan Desa Bojongnangka, Desa Cicadas, dan sebelah barat Kota Depok, Bekasi. Perkembangan wilayah yang sangat pesat di timur Jakarta juga berdampak pada Desa Cikeas Udik, mulai dari banyak disinggahi oleh warga pendatang, kalangan pegawai, pebisnis, hingga petinggi negeri, sehingga muncullah pemukiman-pemukiman yang sederhana hingga perumahan mewah. Memasuki wilayah Desa Cikeas Udik, selain pemandangan desanya yang indah, kita juga akan terpesona dengan kantor desanya yang megah dan indah. Dan ini berpengaruh langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat desa yang merasa semakin nyaman dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Tidak tanggung-tanggung, kantor kepala desa dan staf seluas 324 meter kubik ini menghabiskan dana pada pembangunan tahap pertama sebesar Rp610.538.678. Dan ini semua dilakukan dengan cara gotong royong dengan inisiatif yang cemerlang dari Kepala Desa Cikeas Udik M. Haris. Begitu mungkin orang akan bertanya, dari mana sih Pak bangun-bangunan semegah ini? Jujur duit saya pribadi, dengan hasil gotong royong masyarakat sendiri. Dengan hasil gotong royong masyarakat sendiri, saya ingin ya saya ingat dulu lah Bu, mengenang pekerjaan dulu. Warga masyarakat tuh beda dengan sekarang. Dengan modernisasi ini harusnya kan warga masyarakat lebih modern, mencintai desanya sendiri. Yeah. Nah, karena sekarang sudah agak luntur. Yang terjadi seperti apa Pak Haris? Yang terjadi sekarang ke pemerintahan sekarang kan yang saya lihat kan warga masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan. Itu sudah tidak menutupi. Ini kalau bicara politik ya. Yang kedua, nah pemerintahan sendiri harus membuktikan kepada warga masyarakatnya sekarang. Makanya saya bermotivasi, berinovasi lebih ke depan. Bagaimana masyarakat ini percaya ke desanya, khususnya percaya ke Kabupaten Bogor. Sebagaimana yang saya lihat kan, dari Bogor sendiri kan punya pekerjaan PR yang 25 penciri. Nah kan gitu, ingin Kabupaten Bogor termaju se-Indonesia. Nah saya adalah bagian dari kabupaten, ya saya harus membuktikan kepada Pemda sendiri. 2 tahun 3 bulan sudah banyakkah yang berubah di desa ini Pak di bawah kepemimpinan Anda? Ya desa ya seperti ini, Ibu lihat, jalan pun seperti itu, pendidikan MI, SD juga seperti itu, termasuk PAUD, nah termasuk masjid. Jadi ini saya 90% tahun kemarin ke masjid, ke sarana pendidikan dan sarana peribadatan. Tahun ini saya ke desa. Nah, fokus desa tahun ini. Tahun desa dengan jalan. Itu jalan jangan dianggap sama Ibu yang sekarang itu dari pemerintah. Itu uang dari desa tuh Bu. Hasil pengelolaan desa itu. Nah, ini tahun depan itu saya fokus kepada sarana
sosialisasi, yaitu tentang perekonomian dan pembangunan untuk infrastruktur ke pemerintahan tahun depan. Desa Cikeas Udik berlari cepat membenahi pembangunan infrastruktur, sarana peribadatan, meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokratisasi, transparansi, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakatnya. Menjadi kepala desa merupakan kontrak sosial karena selain sebagai kepala pemerintahan pada tingkat desa, kepala desa juga merupakan pemimpin masyarakat yang tidak hanya mengurusi masalah pemerintahan saja, namun juga seluruh masalah yang terjadi pada masyarakatnya. Di pemerintahan Kepala Desa Cikeas Udik M. Haris, banyak sudah terobosan besar dilakukan, antara lain penyediaan website online Desa Cikeas Udik yang selalu melakukan update program-program pembangunan yang dijalankan, termasuk masyarakatnya pun dapat membayar pajak dengan online lewat website Cikeas Udik. Pelayanan secara publik, yaitu saya tanpa media cetak dan elektronik pun hampa. Yang kedua, saya menyampaikan karena Desa Cikeas Udik itu kan udah punya website. Website yaitu dari dinas maupun para warga masyarakat sudah tahu. Website itu kegunaannya itu yaitu untuk melayani warga masyarakat yang dinyatakan kita melayani online. Ya, online. Online dalam hal ini bukan untuk ke warga masyarakat yang ada di ruang lingkup berdomisili di Desa Cikeas aja. Ternyata manfaatnya itu besar di luar jangkauan daerah pulau Kabupaten Bogor sampai provinsi, sampai di luar provinsi gitu. Kenapa selalu seperti itu? Ternyata contohnya saya meringankan warga masyarakat yang memiliki tanah objek di Desa Cikeas Udik. Orangnya misalnya di Kalimantan, dia punya tanah di Desa Cikeas Udik cuma 200 meter. Nah ternyata dengan asumsi saya, dengan sisi ekonomi, dia harus membayar pajak NJOP sekarang Cikeas Udik kan 300 ribu per meter. Hanya bayar 60.000 tuh per 300 meter. Dia kan harus mengeluarkan biaya kosnya sangat tinggi. Nah dengan keterlantaran seperti itu, Desa Cikeas Udik membuat website Desa Cikeas Udik, termasuk online-nya sendiri. Jadi warga masyarakat yang di luar daerah itu bisa bayar pajak melalui website tersebut. Tahun 2015 adalah salah satu tahun terbaik bagi Desa Cikeas Udik karena terpilih mewakili Kabupaten Bogor dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Sabah Kaur, Sabah RW hingga Sabah RT terus digencarkan. Masyarakat dalam pengurusan KK hingga SKCK dipercepat dan langsung jadi juga gratis. Kesejahteraan staf dan masyarakat benar-benar diperhatikan dengan baik. Yang kedua, kita sering Sabah Kaur. Sabah Kaur itu kepala urusan saya sahabat semua. Sambil silaturahmi, sambil menyampaikan, saya kumpulin tokoh. Yaitu apa sih untuk kaur-kaur ini supaya bermotivasi kerjanya, ya misalnya saya datang ke rumah dia nggak punya TV, saya belikan. Rumahnya jelek, saya perbaiki kaur. Nah, untuk menunjang kinerja lebih baik ke depan kaur-kaur itu. Yang kedua, saya Sabah RW, Sabah staf. Nah kalau Sabah RW itu saya banyak temuan, yaitu warga masyarakat tuh kan di sini kan ada tahapan-tahapan, ada orang yang mampu, tidak mampu, kan yang mampu gitu. Nah itu ternyata banyak administrasi yang kurang dimengerti sama dia, dan memang dia nggak punya materi untuk menyelesaikan kewajiban diri dia. Saya menyampaikan ke masyarakat, kewajiban diri seseorang lah harus diselesaikan dulu. Contohnya KTP, pembuatan KK, pembuatan kalau online di lapangan itu hari Sabtu tuh Bu, itu online tuh kalau kakak langsung jadi, kakak saya langsung jadi resmi. Kalau SKCK tuh kelakuan baik langsung jadi di masyarakat. Ya. Kalau surat akte lahir langsung jadi kematian. Nah terkecuali KTP, karena KTP kan menyangkut tingkat kabupaten sekarang yang ngelolanya. Bahkan saya sekarang bukan malah murah, malah mahal jadinya saya. Nah ini tolong juga nih sama media sampaikan gitu. Nah itu semua
administrasi warga masyarakat itu saya penuhi tidak bayar. Setiap sabak RW setiap hari Sabtu itu saya melayani warga masyarakat. Semua komputerisasi, semua saya bawa ke lapangan, saya tenda makan, konsumsi saya nanggung semua. Jadi di situ warga masyarakat pun kalau membuat AJB, akte jual beli, waris, hibah itu sekali nggak bayar semua. Itu saya bebas dari anggaran. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan menyediakan layanan publik yang bermutu, pelayanan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas, Kepala Desa Cikeas Udik M. Haris memberikan kendaraan sepeda motor gratis kepada Posyandu dan RT RW yang dinilainya berprestasi. Bahkan hari-hari libur Sabtu dan Minggu pun kantor Desa Cikeas Udik terbuka bagi masyarakat. Jadi satu Posyandu itu dikasih fasilitas dari kepala desa itu 1 unit motor dari Posyandunya. Itu merupakan juga RT, RW yang terbaik, yang berkualitas, yang berprestasi, itu dikasih juga 1 unit kendaraan sepeda motor dengan surat-suratnya. Gratis, tanpa yakin, ada Pak? bayaran, yakin. Jadi hak milik apa pinjaman, Pak? Sementara ini bukan pinjam milik. Jadi kalau memang kata kepala desa udah ke pemerintahan dia udah kelar atau dia udah pensiun, jadi itu di hak milik. Apa perasaannya, Pak? Saya bangga sekali karena memang sekarang bukan janji-janji, jadi sangat memerlukan, sangat mementingkan janji dia tuh sebenarnya sekarang udah terkabul semua. Jadi itu merasa puas, saya merasa walaupun saya di sini menjadi ketua RW itu sangat merasa puas. Jadi Bapak lebih bergiat gitu ya? Lebih giat saya untuk sesuai dengan kemampu saya. Jadi saya fasilitas di lingkungan itu saya dengan tersendirinya sesuai dengan warganya saya tingkatkan yang lebih baik. Ya alhamdulillah setelah barangkali 2 tahun dipimpin Bapak Haji Muhammad Haris, perkembangannya luar biasa. Ini terlihat dari fasilitas gedung, barangkali kan sudah baru semua, bukan lagi gedung lama, udah gedung-gedung baru. Kemudian ya lebih nyaman, jelas lebih representatif untuk pemerintahan desa. Kemudian kegiatan-kegiatan juga yang menyangkut dengan pelayanan dilengkapi dengan perangkat komputer yang lengkap. Kemudian selain itu juga kita melayani tidak terbatas di desa saja ya, kita juga melayani di masyarakat di hari-hari libur biasanya terjun ke masyarakat gitu. Ada kegiatan sahabat RW, jadi sudah mereka tidak sempat ke sini libur, kemudian di rumah masih kita layani juga, datang ke lokasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelayanan langsung. Di Desa Cikeas Udik saat ini, para pelaku usaha dan industri rata-rata merupakan usaha dan industri kecil menengah ditingkatkan daya saingnya. Berbagai kendala UKM desa yang selama ini diantaranya lemahnya permodalan, pemasaran, teknologi, dan sumber daya manusia mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Desa Cikeas Udik dan pemerintahnya menggerakkan perekonomian rakyat, salah satunya dengan menggulirkan program pinjaman modal usaha bergulir. Program ini ditujukan untuk warga yang memiliki usaha kecil rumahan namun masih terkendala dengan permodalan. Pemerintah Desa Cikeas Udik kini memiliki koperasi unit desa Restu Cikeas yang saat ini memfasilitasi sekitar 400 usaha masyarakat dengan pinjaman mulai Rp1.000.000 hingga Rp25.000.000. Kecuali kalau dia pinjamannya itu sampai 5 juta ke atas, sampai 25 juta, sampai 50 juta, saya itu hitungannya bunga bank juga. Nah itu. Nah setelah itu saya kemarin juga dapat masukan dari Menteri Koperasi, dari bagian Dinas Koperasi. Nah sesuai peraturan di situ, kalau memang kita udah berdirinya seperti itu, nanti menjadi BUMDes itu, nah itu dia akan memberikan dengan modal kita misalnya 1,5 miliar atau 500 juta, dia akan memberikan berdasarkan aturan nih 60% akan memberikan bantuan kepada Desa Cikeas Udik. Nah itu untuk meningkatkan perekonomian di Desa Cikeas Udik. Nah itu makanya di sini dari Pokja 1 sampai Pokja 4 kreativitasnya saya arahkan. Ada yang membuat bunga, nah si kreatif ibu-ibu, ada yang membuat kesetan, ada yang membuat kantin, ada yang membuat makanan ringan. Itu saya arahkan semua pinjaman dari desa sendiri. Ya.
Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa Cikeas Udik juga berlangsung dengan baik. Hal ini tercermin dari pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban ADD desa yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat di desa Cikeas Udik dengan sangat baik. Ingin menggerakkan perekonomian kerakyatan itu yang benar-benar tumbuh dari rakyatnya sendiri. Sudah gitu. seperti apa Pak perekonomian rakyatan di desa ini? Kalau saya lihat sekarang aja, kalau dilihat dari penghasilan desa, Pak. Pertama saya masuk ke desa Cikeas Udik itu ADD aja dari APBD kabupaten cuma 85 juta. Tahun kedua saya 225 juta. Tahun ketiga sampai 400. Tahun sekarang nih saya dapat dari ADD itu kurang lebih pengembalian dari hasil desa ini masuk ke APBD kabupaten. Saya sampai tahun ini dapat 800 juta. Berarti kan ekonomi kerakyatan saya berarti kan jalan dengan orsos sosial politik pemerintahan desa ini kan jalan kepada masyarakatnya. Dilihat dari situ aja udah bagus. Senyum ramah petani-petani lengkuas yang sangat puas dengan hasil taninya di Cikeas Udik, petani pisang, sayuran dan sapaan yang santun dari para kelompok wanita tani hingga warga desa Cikeas Udik membuat kita ingin berlama-lama di desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Putri ini. Semangat gotong royong adalah solusi untuk membangun negeri. Tidak hanya di perkotaan, namun potretnya masih tampak jelas menggelora di pedesaan, termasuk di Cikeas Udik. Warga masyarakat yang berada di RW 03 Desa Cikeas Udik misalnya tidak pernah menyangka lahan yang tadinya tidur saat ini difungsikan bagi warga dan kelompok wanita tani untuk bercocok tanam dan budidaya ikan. Masyarakat merasa sangat terbantukan dengan berbagai program desa yang dapat meningkatkan sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah kolam ikan yang dikelola oleh Cikeas Udik, Kampung Cikeas Udik, Desa Cikeas Udik, tepatnya di RW 03. Itu dengan ikan 7 macam ikan ya? 7 macam ikan dari arahan dari Kepala Desa Pak Haji Muhammad Haris. Awal dananya ini, dana perdana 20 juta, pernah disampaikan juga ya dulu. Terus antaranya ada buat besok persiapan lomba, ada toga, semuanya ada di sini. Pengelolaannya seperti apa aja Bu ini? Pengelolaannya ya benih. Dari benih, dari bibit. kelompok benih sampai 4-5 bulan hasil. 4-5 bulan hasil. Untuk ikan lele. Untuk ikan lele, bawal, jair, nila, sama emas. Itu untuk ikan-ikan konsumsi Pak ya? Konsumsi. Untuk kanggo panena sabaraha sasi, kanggo lele sabaraha sasi, kanggo ikan anu sanesna Pak? Anu sanesnya 4-5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Terus deh kanggo naon masarkeunana ka mana Pak? Pasarkeun sorangan ya, apa? pengepul lah ya. Oh ya pengepul, Di pasar Warna Herang, Mohon. pasar Cilengsi, di pasar Keranggan. Oh, jadi pengepul anu langsung dongkap ka dieu. Mohon. Ya. Unggal sabaraha sasi sabah kali Pak ka dieu dongkapna? 5 bulan sekali. 5 bulan sekali. Kadang-kadang masyarakat mancing Pak, mancing. Nanti hasilnya kan setiap kilonya itu seperti harga di pasar. Oh. Nah nanti ininya buat pemasukan masyarakat juga. Ini sebagian dana dari koperasi Bumdes, pinjaman masyarakat sebesar 500.000 bertahap sampai 1 juta. Nah, di sini dananya buat modal tanam lengkoas,
tanam kacang, tanam serai, tanam jagung. Nah, itu kegiatan masyarakatnya seperti itu. Masyarakat menikmati nggak Pak? Seneng nggak? Lebih daripada senang masyarakat. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat Pak dengan adanya sekian banyak ini empang dan lain-lain? Ekonomi meningkat? Ekonomi lebih meningkat. Ekonomi dikasih bantuan pinjaman sama kepala desa. Jalurnya ya tadi itu BUMDes sama koperasi. Jadi di sini ada apa aja nih Pak RW? Di sini lengkuas, singkong, serai, jagung, paya, kencur, kunyit, kacang, kentang rambut, terus terong, terus talas apa non itu non? Talas itulah talas kecil. Dikelola oleh berapa banyak KWT Pak? Kalau KWT ketua KWT-nya kan Ibu Endang. ketua KWT-nya Ibu Endang yang mengelola itu hampir 15 orang. Terus bagaimana tuh Pak kalau panen pembagiannya gitu-gitu? Itu per orang. Nanti hasil panen dia masing-masing. Terus untuk separuh bagi hasil ke desa buat bayar koperasinya. Berbenah maju, tingkatkan instrumen kesejahteraan masyarakat di desa. Mungkin begitulah yang dapat digambarkan dari kerja keras dan cerdas, serta keuletan Kepala Desa Cikeas Udik M. Haris, beserta jajaran desa dan elemen masyarakatnya. Bisa dibayangkan, seandainya tidak ada petani yang bekerja keras, bekerja sabar, bekerja ikhlas, siapa yang mau bersusah payah menanam, menyemai, merawat dan memanen padi dan tanaman lainnya bagi kebutuhan makanan kita? Kebijakan otonomi daerah tidak hanya memberi harapan bagi perubahan paradigma pembangunan yang sentralitis menjadi desentralitis dan demokratis, tapi juga mencakup otonomi desa mandiri, di mana pemerintah desa bisa memainkan perannya dengan baik. Sementara itu, untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di Desa Cikeas Udik telah dibangun gedung-gedung sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP, dan SLTA, baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat sebagai wujud peran aktif warga Cikeas Udik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, Kepala Desa Cikeas Udik M. Haris yang pernah mendapatkan penghargaan pelopor lingkungan hidup tahun 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup ini mengaku, hampir semua sekolah dasar dan madrasah di Desa Cikeas Udik telah mengikuti asuransi pendidikan dengan bekerja sama dengan Bank Bumi Putra, sehingga akan mempermudah siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau pendidikan yang tadi saya sampaikan, sebelum PPJS keluar, Desa Cikeas Udik itu sudah menerbitkan setiap sekolahan itu muridnya harus masuk asuransi. Secara kebetulan saya waktu itu karena PPJS belum keluar, saya bekerja sama dengan Bank Bumi Putra. Itu uang dari saya semua. Jadi seluruh sekolahan ini udah punya dana kesehatan, termasuk dana kematian, dana nanti dia tindak lanjut sekolahnya. Jadi orang tuanya itu nanti tidak, kalau lulus sekolah SD atau MI, jadi dia nggak perlu biaya lagi, orang tuanya nggak perlu memikirkan biaya. Saya udah asuransikan. Semua tingkatan, Pak. Dari pokoknya SD dengan MI itu saya kelola dengan sendiri. Nah, kenapa? Saya ingin mencegah suatu saat beliau lulus sekolah MI atau SD, orang tuanya itu untuk ke depan itu nggak perlu pusing untuk biaya, baik sakit atau kekurangan biaya untuk masuk. Dia udah di Bank Bumi Putra, diasuransikan sama saya semua. Berapa banyak SD yang ada di sini, Pak? SD kurang lebih bukan kurang lebih, SD ada 5 sekolahan, MI ada 2. Jumlah muridnya kurang lebih hitungan saya itu 1.800 siswa. Kehadiran puskesmas pembantu di Desa Cikeas Udik juga banyak membantu masyarakat di Desa Cikeas Udik saat ini. Dengan memiliki kartu berobat desa, masyarakat dapat juga menikmati layanan kesehatan gratis.
Sisi lain, saat ini Desa Cikeas Udik juga sudah terbentuk 18 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah desa dan rutin menyelenggarakan kegiatan penimbangan balita, pembinaan kesehatan, gizi ibu hamil menyusui, dan lainnya. Kesehatan di sini saya dari sebelum jadi kepala desa saya udah punya untuk menanggulangi yaitu rumah sehat, puskesmas pembantu. Ya, Desa Cikeas Udik sebelumnya udah punya puskesmas pembantu untuk menanggulangi warga masyarakat yang tidak mampu, yaitu saya berikan kartu desa. Kartu desa, jadi dia berobat di yang saya punya. Puskesmas pembantu, dalam hal ini puskesmas desa lah. Nah, itu saya udah buat 3 tahun yang lalu sebetulnya. 3 tahun yang lalu saya udah buat. Nah, warga masyarakat, kalau misalnya cuma diare, istilahnya ya semacam yang kecil-kecil lah. Jadi nggak perlu ke puskesmas, karena kalau ke puskesmas Gunung Putri dia kan perlu mobilisasi, perlu ongkos, perlu ini. Nah, saya adakan di Desa Cikeas Udik dan berlangsung. Kalau untuk desanya sendiri dikelola, yaitu seperti posyandunya memang kita aktifkan. Posyandunya kita aktifkan. Setiap posyandu itu 5 kader orang, 5 orang. Yaitu saya setiap triwulan itu dari ADD diberikan 450, saya mensubsidi menjadi 1.200.000 dari desa, dari pemerintahan desa, yaitu subsidinya yaitu kurang lebih 600 per triwulan. Belum TMT, makanan tambahan. TMT itu hitungannya per satu posyandu itu 250. Sedangkan dari ADD cuma 100. Dan itu Berlangsung sampai dini hari. Pengelolaan keuangan desa khususnya pada tata kelola akuntansi dan akuntabilitas Desa Cikeas Udik pun sangat terbuka. Ada yang unik dari desa ini. Setiap tanggal 23 Maret dalam setiap tahun, seluruh masyarakat dikumpulkan di balai desa untuk mengikuti perhelatan pesta rakyat, di mana momentum ini digunakan kepala desa untuk menyampaikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan. Saya lihat dari literaturnya sejarah Desa Cikeas Udik itu, berdirinya itu kan berarti tanggal 23. 23 bulan 3 itu. Nah, itu saya deklarasikan kemarin, bikin perdes, bikin aturan perdes, dan dihadiri oleh BPD LPM termasuk tokoh masyarakat, yaitu setiap tanggal 23 bulan 3 tahun apapun. Nah, itu Desa Cikeas Udik pada waktu itu harus istilahnya jadi dibikin pesta rakyat lah, untuk menggairahkan, menyampaikan hasil kepala desa itu dalam 1 tahun itu sudah melakukan apa saja. Nah, itu. Jadi harus laporan kepada masyarakat, dan memang akan satu itu, yang kedua anggap jadi pesta rakyat. Ada dulu kan ada pesta bumi, pesta rakyat model di kabupaten kan maulid, kan gitu. Nah, ini seperti itu, Bu. Saya supaya menggairahkan dan rasa memiliki desanya. Jadi setiap tanggal 23 itu saya peringati. 23 Maret. Itu saya peringati dengan apapun resikonya dalam penampungan itu harus dijalankan, karena itu disebut pesta rakyat, sekaligus kepala desa harus melaporkan per tahun itu KTP yang ditandatangan sama lurahnya itu dalam 1 tahun itu berapa, akte jual beli berapa, semua akte lahir berapa. Nah, nanti terurai semua dan dapat uangnya pun berapa, ketahuan di situ. 40 peraturan desa kini telah disiapkan oleh pemerintah Desa Cikeas Udik agar ditaati warganya. Hal ini agar warga semakin merasa memiliki dan mencintai desanya sendiri. Saya bikin perdes 40 peraturan desa yang segera dilakukan untuk mendisiplinkan warga masyarakat. Dan warga Anda belum disiplin? Bukan belum disiplin, untuk lebih bermotivasi dan rasa memiliki, saya membuat aturan perdes. Nah, ke depan itu saya panggil dari Kalimantan kemarin, memang dia seorang dosen, profesor tentang kepemerintahan, saya panggil untuk ngasih ilmu kepada kepala urusan staf termasuk warga masyarakat. Penyuluhan. 1 bulan 60 juta saya bayar, Bu. 1 bulan? 1 bulan 60 juta. Masih ada tuh orangnya. Nah, itu
untuk membuat perdes peraturan desa. Jadi Antara lain apa aja, Pak? antara lain contohnya nih, setiap Bogor ini kan saya ikutin Bogor kan, dari pemerintah, mulai Jumsi. Iya. Itu diwajibkan Jumsi itu setiap hari Jumat harus ada. Kalau memang RT RW-nya dulu misal RT RW-nya tidak bekerja pada hari Jumat, dia dikenakan denda 500.000, harus bayar. Kalau tidak ikut gotong royong ngebersihkan jalan, pada waktu itu RT RW-nya memang tidak ada daftar hadir, itu dikenakan. Pemerintah Desa Cikeas Udik berkepentingan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa dalam berbagai bidang pembangunan dengan memfokuskan pembangunan pada penumbuh kembangkan desa sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat dan benar. Dengan mampu mengelola kekuatan, aset dan potensi yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan seluruh warga desa Cikeas Udik. Cikeas Udik luar biasa. Cikeas Udik Luar oke, biasa. luar biasa. Cikeas Udik Desa Cikeas Udik oke. Desa Cikeas Udik oke.